Pemirsa, kasus penyiraman air keras sering terjadi di Indonesia. Pelakunya bisa per kelompok maupun perorangan. Per kelompok biasanya menyiramkan air keras ke kelompok lain atau masyarakat yang ada di sekitar sebagai teror dengan tujuan tertentu. Pada bulan Februari, beberapa warga Bantul mengalami teror penyiraman air keras di jalan. Pelakunya diduga beberapa orang, namun tidak diketahui apa motif penyerangannya. Di Jakarta, air keras menjadi senjata tawuran anak-anak sekolah. Malangnya, warga yang sedang lewat pun menjadi sasaran penyiraman itu secara tidak sengaja. Salah satu siswa yang sempat membuat heboh adalah RN alias Tompel. Siswa menengah kejuruan ini tiba-tiba naik ke salah satu angkutan kota di Jakarta dan menyiramkan air keras kepada semua penumpang bus. Beberapa kasus ini membuat kita khawatir terhadap air keras. Padahal sebenarnya air keras itu juga bermanfaat. Malam ini, On The Spot akan membahas lebih dalam tentang air keras yang berbahaya sekaligus bermanfaat bagi manusia. Dalam situs Wikipedia, air keras diartikan sebagai larutan asam kuat yang cukup pekat. Air keras ini jika terkena kulit akan menimbulkan luka bakar. Air keras ini jenisnya bermacam-macam dan manfaatnya juga beragam. Contoh air keras yang akrab di telinga masyarakat adalah larutan asam klorida. Asam klorida ini merupakan larutan akuatik dari gas hidrogen klorida. Asam kuat ini merupakan komponen utama dalam asam lambung. Rumus kimianya adalah HCl, hidrogen klorida. Contoh air keras yang lain adalah larutan asam sulfat dan asam nitrat. Asam sulfat atau sulfuric acid adalah asam mineral kuat, tidak berwarna, dengan sifat korosif yang tinggi. Rumus kimia dari asam sulfat adalah H2SO4. Asam nitrat merupakan jenis cairan korosif yang tidak berwarna, beracun, dan dapat menyebabkan luka bakar. Rumus kimianya adalah HNO3. Sebenarnya memiliki peran penting dalam industri dan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hanya saja reputasinya sebagai salah satu alat untuk mencelakakan manusia membuat air keras dinilai negatif bagi masyarakat awam. Inilah beberapa manfaat dari masing-masing jenis air keras. Asam klorida banyak digunakan pada industri logam untuk menghilangkan karat atau kerak besi oksida dari besi atau baja. Selain itu, asam klorida juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik PVC atau polyvinyl chloride untuk mengatur keasaman air limbah cair industri sebelum dibuang ke badan air penerima. Untuk laboratorium, asam klorida biasa digunakan untuk penentuan kadar asam basa pada sebuah larutan. Sama seperti asam klorida, asam nitrat banyak digunakan dalam industri. Antara lain sebagai bahan baku pembuatan berbagai bahan peledak untuk proses pemurnian logam seperti platina, emas, dan perak. Asam nitrat juga digunakan dalam proses desain barang-barang berbahan tembaga, perunggu, dan kuningan. Jika dicampur dengan asam klorida pekat, bisa digunakan untuk melarutkan logam mulia seperti emas dan platina. Yang terakhir, asam sulfat. Hampir seluruh negara menggunakan asam sulfat untuk membuat pupuk fosfat dan trinatrium fosfat untuk deterjen. Dalam jumlah yang besar, asam sulfat digunakan oleh industri besi dan baja untuk menghilangkan oksidasi, karat, dan kerak air sebelum dijual ke industri otomobil. Selain itu, asam sulfat juga digunakan untuk membuat aluminium sulfat yang nantinya menghasilkan aluminium karboksilat untuk membantu mengentalkan serat wool menjadi permukaan kertas yang keras. Pada industri kimia, asam sulfat dijadikan sebagai katalis asam untuk membuat nilon. Walaupun berguna bagi kehidupan, air keras merupakan larutan asam yang kuat dan berbahaya jika terkena kontak langsung dengan tubuh. Misalnya terkena kulit atau menghirup uap air keras. Tidak hanya luka luar, terkena air keras bisa merusak fungsi organ lain, misalnya penglihatan, pendengaran, kemampuan berbicara, dan membatasi gerak tubuh korban. Asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat jika terkena jaringan kulit bisa menimbulkan luka bakar karena menarik air yang sangat kuat. Kulit menjadi dehidrasi dan sangat kering.
Jika dalam kadar yang sangat pekat, ketiga air keras ini bisa menimbulkan gas beracun yang bersifat korosif terhadap jaringan tubuh. Orang yang menghirup gas ini berpotensi mengalami kerusakan di beberapa organ tubuh seperti mata, usus, serta pernapasan. Bagi para pekerja yang berhubungan dengan air keras ini, diwajibkan memakai pelindung tubuh agar tidak terkena kontak langsung. Misalnya pelindung mata, sarung tangan, dan baju pelindung, dan juga masker untuk menutup hidung. Semua bahaya yang dipaparkan sebelumnya, terkadang kita terlanjur panik ketika terkena air keras atau melihat orang yang terkena air keras. Padahal tubuh yang terkena air keras perlu segera mendapatkan pertolongan pertama sebelum mendapatkan tindakan medis lebih lanjut. Karena itu, ketika terkena air keras atau melihat orang terkena air keras, hal pertama yang kita lakukan adalah bersikap tenang dan membawa korban ke tempat yang aman dan jauh dari pengaruh air keras tersebut. Kemudian perhatikan bagian tubuh yang terkena air keras. Jika ada pakaian yang terkena air keras, segera lepaskan pakaiannya karena air keras akan merembes pada pakaian dan bisa melebarkan kontak air keras dengan tubuh. Kedua, siram bagian tubuh yang terpapar air keras dengan air bersih yang mengalir selama 10 hingga 15 menit. Air keras yang terkena kulit akan menyerap kandungan air dalam kulit dan membuat kulit dehidrasi dan terasa panas. Air yang mengalir ini bertujuan untuk mendinginkan jaringan di sekitar kulit dan untuk mencegah adanya kerusakan sekunder. Jika air keras terkena mata, siram mata dengan air bersih yang hangat selama 20 menit. Jika korban terhirup uap dari air keras, segera bawa ke tempat yang memiliki sirkulasi udara segar. Beri bantuan pernafasan dengan tabung oksigen. Dan jika korban terminum air keras dan masih dalam keadaan sadar, segera berikan air minum sebanyak 2 gelas. Pertolongan pertama ini hanya bersifat mengurangi luka sekunder. Jadi, setelah melakukan pertolongan pertama, segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Penjualan air keras belum diatur oleh pemerintah. Kita bisa menemukan air keras dijual bebas di toko-toko kimia. Dengan uang Rp10.000, kita bisa membeli air keras. Toko-toko kimia menjual air keras pun kurang menyadari bahaya yang diakibatkan oleh air keras ini. Untuk skala kecil, pembeli biasa menggunakan air keras untuk industri rumah tangga. Jadi para penjual tidak menaruh curiga kepada pembelinya. Mereka juga tidak memperhatikan umur para pembeli. Siapa saja akan diberi asal membayar dengan harga yang sesuai. Sejak kasus ini marak, pemerintah DKI Jakarta sempat ingin mengajukan peraturan daerah yang mengatur penjualan air keras ini. Namun hingga sekarang belum dirumuskan. Langkah sederhana yang perlu dilakukan adalah memberi pengetahuan kepada penjual untuk mengawasi para pembeli air keras. Jika di bawah umur, sebaiknya tidak diberi izin untuk membeli air keras. Itulah penjelasan singkat tentang air keras yang ternyata memiliki manfaat namun sangat berbahaya bagi tubuh kita. Semoga informasi ini menambah pengetahuan Anda tentang air keras. Karena menyusui, ibu ini harus membayar parkir sebesar Rp1 juta. Bagaimana kisahnya? Saksikan sesaat lagi hanya di On The Spot.